Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tugas diskusi sesi 2, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar MPDR 5302 dengan dosen pembimbing Bapak Amin Zuhairi. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, A Literature Review, oleh Sari Juwitaningsih, NIM-nya 501199985, Universitas Terbuka Jakarta. Berdasarkan artikel yang diberikan, maka saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan untuk dianalisis pada diskusi 2 ini. Pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, A Literature Review. Nah, berdasarkan kajian literatur dan pokok bahasan utama, maka dapat diambil 5 hal penting yang dapat dibahas penulis. Yang pertama adalah konsep pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural dipahami sebagai upaya membangun kesadaran akan keberagaman suku, budaya, bahasa, agama untuk menumbuhkan sikap toleran, demokrasi, dan menghargai perbedaan. Nah, yang kedua, pendidikan multikultural dan pembentukan karakter, di mana di pendidikan multikultural dipandang strategis untuk menanamkan nilai moral, empati, dan solidaritas sehingga dapat memperkuat karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila. Yang ketiga adalah identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Tantangan globalisasi dan teknologi digital menuntut identitas nasional yang kuat agar generasi muda tidak tergerus arus budaya luar. Nah, di pendidikan multikultural lah dijadikan filter agar nilai kebangsaan tetap kokoh. Yang keempat, strategi implementasi pendidikan multikultural. Maka ditekankan kepada peran guru, sekolah, masyarakat dalam mengintegrasikan nilai multikultural dalam kurikulum, dalam pembelajaran, serta kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang kelima adalah kontribusi bagi keberlangsungan bangsa. Pendidikan multikultural berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial, mengurangi konflik berbasis sara, dan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul yang berakar pada identitas nasional namun mampu bersaing secara global. Pengalaman pendidikan multikultural yang sudah dilaksanakan di SDN Jati Bening 4 antara lain adanya Pekan Budaya Sekolah, di mana di Pekan Budaya Sekolah itu siswa menampilkan berbagai pakaian adat, tarian, musik atau makanan khas daerah masing-masing, di mana hasilnya siswa merasa bangga dengan identitasnya dan belajar menghargai budaya teman. Lalu ada juga kegiatan keberagaman lintas iman, di mana diadakan doa bersama sesuai agama masing-masing sebelum ujian nasional tanpa membeda-bedakan. Efeknya adalah siswa jadi lebih terbiasa menerima perbedaan keyakinan. Yang ketiga adalah kelas teman sebaya, di mana siswa dari latar belakang berbeda dipasangkan untuk belajar bersama, misalnya dalam proyek kelompok. Hasilnya mereka dapat belajar toleransi, komunikasi, dan kerjasama. Selain itu, diadakan juga adalah Hari Toleransi atau anti-bullying, yaitu sekolah mengadakan kampanye melawan diskriminasi dengan poster, drama, atau diskusi. Harapannya adalah siswa menyadari pentingnya saling menghargai satu sama lain.
Di sekolah saya, yaitu SDN Jati Bening 4, ada kegiatan Pekan Budaya Nusantara, di mana siswa menampilkan tarian daerah, makanan khas, serta cerita rakyat dari berbagai provinsi. Hal ini memberi pengalaman langsung kepada siswa untuk mengenal, menghargai keberagaman budaya teman-temannya. Selain itu, dalam kelas sering juga diterapkan diskusi kelompok heterogen yang melibatkan siswa dari latar belakang yang berbeda. Biasanya, langkah konkret yang saya ambil antara lain integrasi dalam pembelajaran, menyiapkan nilai toleransi dan keberagaman dalam materi. Misalnya, soal matematika atau cerita konstekstual dengan latar budaya berbeda. Penggunaan media pembelajaran inklusi berupa poster, video, dan bacaan yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Ada juga kegiatan tematik multikultural berupa peringatan Hari Besar Lintas Agama atau Lintas Budaya. Ada juga Bazar Kuliner Nusantara atau pameran seni daerah. Selain itu juga ada sistem tutor sebaya dengan lintas latar belakang di mana siswa diajak belajar berpasangan dengan teman berbeda budaya atau kemampuan. Untuk itu dibutuhkan lingkungan sekolah yang inklusif, penggunaan bahasa santun, pengawasan anti diskriminasi, dan ruang aman untuk siswa. Berikut adalah dokumentasi kegiatan lintas budaya Nusantara yang diadakan di sekolah kami, SDN Jati Bening 4. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu pelajaran yang dapat saya ambil dari film New Boy adalah dari film tersebut menceritakan pengalaman seorang anak yang baru pindah dari Afrika ke sekolah di Irlandia atau lingkungan yang sangat berbeda budaya dan bagaimana ia menghadapi tantangan sebagai yang berbeda, baik dari bahasa, kebiasaan, persepsi teman. Konflik, penolakan, stereotip, bully terhadap yang berbeda menjadi tema sentral. Video ini memperlihatkan bagaimana temannya berusaha memahami atau dalam sebagian kasus mengucilkan. Perubahan emosi dari ketakutan, rasa rindu kampung halaman, kecanggungan budaya, hingga perlahan diterima dan menjalin persahabatan. Selain itu, ada simbolisme identitas. Dalam film New Boy juga mengisyaratkan bagaimana identitas asli seseorang atau budaya asal, nilai-nilai tradisionalnya bisa terancam saat berada di lingkungan baru yang dominan. Dalam beberapa ulasan, film ini diekspresikan sebagai refleksi konflik antara spiritualitas, adat, dan agama institusional dalam konteks penggunaan kekuasaan iman terhadap identitas asli seorang anak. Ada juga nilai empati, kesabaran, dan penghargaan terhadap keberagaman muncul sebagai pesan penting bahwa setiap siswa punya latar belakang berbeda dan penting bagi guru serta teman sekelas untuk membuka ruang dialog dan menghargai. Pesan tentang asimilasi versus penghormatan kadang di lingkungan baru memaksa berubah agar diterima. Namun, idealnya lingkungan harus mengakomodasi perbedaan, bukan memaksa menghapus identitas. Pelajaran yang dapat saya petik dalam film New Boy adalah satu, pentingnya penerimaan dan empati terhadap siswa baru, apalagi yang berbeda budaya, ras, atau agama. Lalu yang kedua adalah guru berperan sebagai fasilitator inklusi, menciptakan suasana kelas yang ramah dan mencegah diskriminasi. Yang ketiga, keberagaman bukan hambatan, melainkan peluang untuk saling belajar dan memperkaya pengalaman siswa.
Yang keempat, kegiatan sederhana dapat membangun persahabatan, misalnya berbagi bermain atau kerja kelompok. Pendidikan multikultural harus ditanamkan sejak dini agar siswa terbiasa menghargai perbedaan dalam kehidupannya sehari-hari. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi sesi 2 ini adalah pendidikan multikultural sangat penting untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0 karena menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pengalaman di sekolah menunjukkan bahwa program berbasis multikultural seperti perayaan budaya, kerja kelompok heterogen, dan tutor sebaya efektif menciptakan lingkungan yang inklusif. Sedangkan dari video New Boy juga dipelajari bahwa penerimaan dan dukungan sangat dibutuhkan siswa agar berkembang sosial dan akademisnya. Dengan demikian, pendidikan multikultural harus diwujudkan dalam pembelajaran dan interaksi sehari-hari sebagai fondasi generasi unggul yang mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa saya ambil di sesi kedua ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan semoga diskusi sesi 2 ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.